Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Musholah Al-Hidayah beserta jajarannya, yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada segenap bapak saudara sekalian. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, halaman 18 ya. Bacanya apa ya? Wal asyiratu ya. Halaman 19 berarti ya, halaman 19 di atas. Wal asyiratu al muwalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wal asyiratu al muwalatu. Sunnah wudu yang ke-10 itu adalah berturut-turut, namanya muwalat. Jadi dari satu basuhan anggota wudu ke anggota wudu yang lainnya jangan dipisah terlalu lama. Itu namanya mualaf. Jangan habis membasuh muka, membasuh yang lainnya ngerokok dulu ya. Habis itu baru lanjut lagi. Terus ngerokok lagi ya, baru lanjut lagi. Jangan. Ya, itu namanya enggak mualaf. Ya, jadi pokoknya fokus sudah. Wudu dulu selesai. Selesai wudu semua ya, itu namanya mualat. Mualat itu sunnah. Seandainya ada orang membasuh ya muka sampai terakhir tinggal kakinya doang, ya itu belum selesai sampai kaki, air di rumah habis. Kemudian dia langsung ke Musholah Al-Hidayah ngelanjutin membasuh kakinya di ya tempat wudu Musholah Al-Hidayah, boleh nggak? Boleh, cuma udah kagak mualat namanya ya, enggak berturut-turut. Selama memang dari rumah ke Musholah Al-Hidayah tidak batal, tinggal ngelanjutin. Oh tadi yang belum dibasuh apa? Dua kakinya, itu boleh, cuma tidak masuk sunnah mualat. Yang bagus langsung semuanya dibasuh, namanya mualat. Yu'abbaru anha, dan diungkapkan redaksinya kata-kata mualat di dalam kitab yang lain bitatabu'i, yaitu dengan tatabu berturut-turut dari satu ke satu yang lain, 1, 2, 3, 4, 5 terus beruntun, tidak dipisah dengan waktu yang lama. Ai bainal asya'i, jadi berturut-turut dari satu dengan yang lainnya. Ya, itu namanya bainal asya, di antara sesuatu yang sudah disebutkan. Wahia mualat itu hasil ya ala yahsula bainal udwa, ini bahwasanya tidak ya hasil antara dua anggota taprikun kasirun, pemisah yang banyak. Ya, jadi tidak boleh dipisah dari satu anggota dengan anggota yang lainnya dengan pemisahan yang cukup lama waktunya.
bal yutahhirul udwa, akan tetapi seorang yang berwudu membersihkan anggota wudunya ba'dal wudhi, setelah anggota wudu yang satu, bihaitsu la yajubul maghsulu qablahu, sekira-kira anggota yang udah dibasuh belum kering, jadi masih basah, udah langsung yang lanjutnya lagi, terus lanjut lagi, itu namanya mualat. Beda kalau di dalam membaca Fatihah. Kalau baca Fatihah mualat termasuk syarat. Jadi kalau kita baca Fatihah enggak mualat, kagak sah Fatihahnya. Contoh, ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti lama dah. Ar-Rahmanir-Rahim enggak boleh. Ya, jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain dipisah dengan waktu yang lama, itu tidak boleh. Karena dalam membaca Fatihah itu mesti mualat. Dari satu ayat ke ayat yang lain berhenti boleh, sekedar untuk bernapas. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti napas. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti lagi, napas lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, sekedar napas boleh. Tapi kalau terlalu lama nggak boleh. Bahkan kalau kita lagi baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, kita bangkis, kita bilang Alhamdulillah, baru lanjut lagi baca Fatihah, itu memutuskan mualat. Jadi artinya kita harus mengawali lagi dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah rahasianya kenapa kalau kita lagi baca Fatihah kemudian kita bangkis tidak boleh baca Alhamdulillah. Walaupun kalau seandainya ada orang lagi baca Fatihah baca Alhamdulillah karena dibangkis, tidak membatalkan, namun bisa memutuskan mualat kalau lagi baca Fatihah. Ya, kita lagi sholat bangkis, jangan baca Alhamdulillah, udah terusin aja. Ya, kalau dibaca Alhamdulillah tidak batal sholat, tidak. Tapi kalau lagi baca Fatihah memutuskan mualat, artinya dia harus ulang lagi dari awal baca Fatihahnya. Tapi kalau ada yang baca yarhamukallah, itu membatalkan. Jadi kita bilang Alhamdulillah, teman kita di samping yarhamukallah, batal ya. Kita jawab lagi yahdikumullah, saya yang batal. Ya, kalau baca Alhamdulillah tidak batal. Karena jumlah doa iya namanya Alhamdulillah. Tapi kalau yarhamukallah jumlah doa iya, tapi muhotob ya, kepada engkau. Nah, ini udah bicara namanya yarhamukallah. Yahdikumullah muhotobnya kepada engkau juga. Berarti ya ini juga udah bicara. Beda kalau muhotobnya kepada Nabi Muhammad, beda kalau muhotobnya kepada Allah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau muhotobnya kepada kita sesama, itu dapat membatalkan karena namanya kalam, berbicara. Ya, jadi ada mualat dalam berwudu, ada mualat dalam membaca Al-Fatihah. Mualat di dalam berwudu hukumnya sunnah, tapi mualat di dalam membaca Fatihah hukumnya wajib. Nah, itu harus kita perhatiin tuh. Ya. Kecuali kalau kita ya menghentikan mualat dalam baca Fatihah, tapi ada yang terkait dengan sholat. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya, tapi pas kita baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladdallin. Nah, kan kita disunahkan baca amin. Ya, amin. Kita lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca amin dulu. Amin. Terus kita lanjutin ihdinas siratal mustaqim, tidak membatalkan mualat. Karena baca amin termasuk dianjurkan di dalam sholat. Boleh, silahkan. Atau kita lagi baca Maliki yaumiddin, imam sujud tilawah, berarti kita wajib ngikut imam sujud tilawah terlebih dahulu. Selesai sujud tilawah bangun lagi, kita lanjutin lagi baca Fatihah, dan itu tidak memutuskan mualat dalam membaca Fatihah. Ya, karena kenapa? Apa yang kita kerjakan itu masih terkait tentang sholat, jadi boleh. Ya, itu mualat dalam baca Fatihah. Tapi ini yang dimaksud mualat dalam berwudu, supaya dari anggota yang satu dengan anggota yang lain jangan dipisah terlalu lama. Ukurannya pokoknya itu anggota wudunya masih basah, udah ya ke anggota yang lain basah,
ke anggota yang lain lagi. Itu yang dimaksud bihaitsu la yajibul maghsul qablahu ay qablal udwil ladzi ya yuraddu ghusluhu. Ma'atidalil hawai, bersama normalnya cuaca. Ya, kalau lagi terlalu panas mungkin baru berwudu udah langsung kering. Padahal kita langsung aja, nggak berlama-lama, itu beda. Tapi menurut udara yang normal, ya itu belum kering. Ya, itu kita udah lanjut kepada anggota yang lainnya. Jadi ukurannya ma'atidalil hawa, ya, normalnya cuaca. Ai artinya tawassutir rihi, ya anginnya tuh pertengahan berhembusnya. Bihaitsu la yakunu syahidan wala dhaifan, artinya bahwa tidaklah rihnya itu syahidan wala dhaifan, terlalu keras maupun yang lemah. Kemudian wal muzaj artinya ay muzajus syahsi nafsahu wa huwa tabai, yaitu watak pribadi seseorang. Ya, apa wa huwa tabaiul arba'ah, yaitu watak-wataknya yang 4. Mana watak yang 4? As-sauda was-safra wal bulgham wad-dam. Sauda hitam, ya, safra kuning, balgham itu sesuatu yang ada dalam ya mulutnya yang dari akalnya, ya semacam balgham itu reak-reak, wad-dam dan darah. Fahuwa mustamilun alaiha, itu meliputi di atasnya. Lakin yaglibu alaihi wahidatun minha, akan tetapi ya itu biasa umum, ya satu daripadanya. Tuh, jadi ma'atidal hawa wal mizaj waz zaman, waktunya lagi. Bihaitsu la yakunu zamanu sama sidatil hararah, ya saat waktunya itu tidak terlalu panas. Kan kadang-kadang ada lagi musim panas tuh Bapak Saudara, kita habis membasuh muka langsung kering, ya basuh tangan langsung kering. Itu memang kondisi cuaca ya seperti itu. Makanya di sini ukurannya bukan yang begitu normal cuacanya. Wala zaman sidatil burud, atau waktu yang cuacanya sangat dingin, ya lagi dingin banget. Nah itu jadi bukan ukurannya begitu, tapi yang ukuran cuaca yang normal. Wa yuqaddarul mamsuhu maksulan, dan diukur al mamsuhu yaitu anggota tubuh yang disapu ya sama dengan anggota tubuh yang dibasuh. Li'annal mamsuh, karena sesuatu yang disapu, yusri'u ilaihil jafaf, itu akan lebih cepat keringnya. Ya, yu'tabaru ya diiktibar bal maghsulan, akan tetapi ia dibasuh. Jadi kan di dalam anggota wudu ada yang mamsuh, ada yang maghsul. Kalau yang mamsuh mungkin lebih cepat keringnya kebanding daripada yang maghsul. Kenapa? Sebab yang disapu kan air cuma sedikit. Tapi kalau yang namanya maghsul dibasuh, air lebih banyak karena memang air mengalir. Nah itu, sehingga nanti dilihat situasi kondisi dengan cuacanya. Ya mamsuhnya, ya kemudian maghsulnya secara normal dia belum kering. Itu dalam cuaca yang normal. Wa iza sallasa, apabila dia meniga-kalikan, fal i'tibaru, maka yang diperhitungkan fi muwalatil a'dha'i, di dalam berturut-turut anggota wudu bi akhiri ghuslatin, yaitu yang dihitungnya basuhan yang terakhir. Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Nah, mulai dihitungnya dari basuhan ketiga tuh, kering atau enggak keringnya dihitung dari basuhan yang ketiga, yaitu basuhan yang terakhir. Fala tu'tabaru, maka tidak dihitung awalul ghusalati, yaitu basuhan yang pertama, ma'aludil ladzi yubsalu ba'daha, bersama dengan anggota yang dibasuh setelahnya. Wa tu'tabaru aidan al muwalatu bainal ghuslatil ula, dan diperhitungkan juga mualat antara basuhan yang pertama wasaniyati dan basuhan yang kedua, wa bainas saniyati, dan antara basuhan yang kedua, wasalisati, dan basuhan yang ketiga. Jadi basuhan pertama dengan basuhan yang kedua jangan terlalu lama.
basuhan yang kedua dengan basuhan yang ketiga juga jangan terlalu lama. Itu juga disebut mualat. Wakaza demikian juga baina ajza'i udwin wahidin, di antara unsur-unsur yang satu. Misalnya telinga dengan telinga, atau tangan kanan dengan tangan kiri, ya kaki kanan dengan kaki kiri, itu kan masih satu unsur anggota wudhu. Kaki kanan, kaki kiri, basuh kaki kanan jangan sampai kering, udah basuh kaki kiri. Nah itu maksudnya mualat seperti itu. Wa innama tundabul mualatu, dan hanya saja disunnahkan mualat fi ghairi wudu'i sahibi darurati, itu pada wudunya bukan sahibud darurah, firoron, karena menghindarkan min khilafil Imam Malik, yaitu menghindar daripada Imam Malik. Sebab kalau Imam Malik mewajibkan tuh mualat. Kalau kata Imam Malik, kita kalau berwudu wajib mualat. Kalau dari satu anggota wudu ke anggota wudu yang lain terlalu lama dipisahnya, menurut mazhab Imam Malik tidak sah. Walaupun orang itu normal, posisinya orangnya normal, sehat-sehat saja, mualat tetap hukumnya wajib. Begitu pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, bagi orang-orang yang bukan sahibud darurah, mualat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang sahibud darurah, mualat hukumnya wajib. Ya, misalnya yang sulusul baul, dia keluar pipis terus pak, ya netes terus sedikit-sedikit, netes pipisnya. Ini yang begini mualat wajib, wudunya terus, jangan berlama-lama. Nah begitu. Atau ada orang ya salisudam, artinya keluar darah terus, ngalir darah, seperti orang perempuan istihadoh namanya, tidak haid tidak nifas tapi keluar darah. Nah ini darahnya darah penyakit, istihadoh, salisul dam namanya, dia selalu mengeluarkan darah, ngeluarin darah, itu dia tetap wajib sholat, wajib ya. Nah itu nanti dipakein soptek aja ya, itu darah keluar netes terus bagaimana, biarin nggak apa-apa, sholatnya nggak batal, cuma wudhunya harus mualat, nggak boleh nggak mualat. Nah itu namanya sahibud darurah ya. Jadi orang yang kondisinya lagi sakit, nggak sehat secara full ya, orang yang netes terus. Kan ada orang-orang pak yang dikit-dikit pipis mulu gitu, netes aja ya, setengah detik atau 1 detik atau setengah menit netes, setengah menit netes ya, atau 2 detik sekali atau 3 detik sekali netes air pipis. Itu sholatnya gimana? Wajib ya, tapi pakai pempes dia. Setiap mau sholat ganti pempes yang baru, setiap mau sholat ganti pempes yang baru. Dan kalau wudhunya dia termasuk yang wajib mualat ya, dan harus udah masuk waktu. Misalnya mau sholat isya, udah masuk waktu isya baru wudhu ya, dan harus mualat begitu, karena sahibud darurah namanya. Tapi kalau yang normal kan nggak begitu ya, kita mau sholat isya wudhu dari mulai maghrib udah boleh selama belum batal. Terus ya mualatnya itu termasuk sunnah, bukan wajib. Walaupun menurut mazhab Imam Malik, bagi orang-orang yang normal pun mualat hukumnya wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, bagi orang yang normal sehat, mualat hukumnya sunnah. Tapi bagi sahibud darurah, nah itu baru mualat hukumnya wajib. Ya kalau memang kita yakin keluar batal ya, iya diulang, tapi harus ganti pakaiannya ya, karena dia terasa keluar ya, bersih-bersih lagi, wudhu lagi ya. Tapi kalau itu cuma hanya perasaan doang ya nggak usah, was-was namanya begitu. Jadi lanjutkan aja. Tapi nyatanya pas banget dia batalin, diperiksa, noh ternyata nggak ada yang keluar sedikit pun. Oh ini jadikan keyakinan, ini hanya perasaan doang, besok-besok ya udah yakinin enggak. Tapi kalau memang dia perasaan keluar, terus dia buka diperhatiin bener keluar, ya besok begitu lagi, ya batal.
udah ketahuan itu. Ya. Iya benar. Jadi begitu. Kalau seandainya memang perasaannya nyata gitu, oh iya benar keluar, ya udah batal, diganti lagi. Tapi kalau ternyata perasaannya diperiksa, oh enggak keluar, itu hanya perasaan aja. Nah besok kalau begitu lagi lanjutin aja sholatnya. Ya karena itu hanya perasaan saja, was-was aja. Nah seperti itu. Ya makanya kita bapak, saudara, ketika lagi pipis harus benar tiris. Ya pipis harus benar-benar tiris. Jangan sampai nanti selesai pipis bangun sholat ada tuh yang netes. Nah, jangan sampai begitu. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya, karena memang ini agak repot. Nah begitu. Makanya disunnahkannya ketika kita pipis harus benar-benar tiris, disuruh dehem. Kenapa sih orang tuh kalau lagi pipis mulu? Nah begitu. Ya maksudnya biar tiris, dehem. Kalau bisa diurut-urut gituin, biar keluar semuanya. Ya baru istinja. Nah, apalagi yang model-model buru-buru jangan. Kalau lagi pipis jangan buru-buru. Ya, apalagi kita kalau pakai celana panjang. Kalau lagi pakai celana panjang tuh, ya di toilet, ya ada orang yang ihtiyatan dibuka dulu itu celana panjangnya buka, celana dalamnya dibuka, dipipis dulu lama baru dipakai lagi. Coba kalau didiri takutnya tuh ngetelnya entar, netesnya. Nah itu. Jadi yang dikhawatirkan begitu. Kalau kita pakai sarung lebih enak sebenarnya. Kalau mau pipis lagi pakai sarung itu lebih enak. Tapi kalau pakai celana panjang itu agak repot. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai ada tetesan-tetesan yang masih bekas-bekasnya nanti nempel. Nah, seperti. Jadi artinya masing-masing ihtiyaton, hati-hati. Bukan ini aja, kita semuanya maksudnya. Kita semuanya. Jadi kita harus bertindak hati-hati pada saat lagi pipis. Karena ada dalam hadis tuh Bapak Saudara, ada orang disiksa kenapa? Gara-gara pipisnya nggak bersih. Ya, begitu. Jadi istinjanya nggak bersih. Nah itu, jadi kita khawatir. Jadi jangan sampai keluar kencing tapi belum tiris banget. Nah itu masih ada sisa-sisanya. Nah kemudian nanti akan keluar tuh tetesan itu. Nah jangan. Nah, makanya kita nih semuanya harus bertindak ihtiyaton. Artinya hati-hati. Hati-hati seperti itu. Ya, pokoknya kalau kita pipis kalau bisa dehem dan benar-benar yakini udah sempurna keluarnya. Udah sempurna baru udah kira istinja. Biarin lama-lama dikit nggak apa-apa. Nah, jangan buru-buru. Kan ada orang pipis buru-buru banget. Nah itu bagaimana ntar kalau masih ada sisa-sisa. Ya, karena terkait dengan masalah sholat ini Masya Allah bahaya banget. Ya, jangan sampai ada tetesan-tetesan yang tersisa. Sebab itu najis. Nah kalau najis berarti sah nggak sholatnya? Tidak sah. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ke masalah ini. Ya, jadi mazhab Imam Malik walaupun bagi orang yang normal sehat, ya tetap mualat hukumnya wajib. Tapi kalau untuk Imam Syafi'i bagi sahibud darurah saja fal mualatu wajibatun, maka mualat yang hukumnya wajib. Aisartun lisihatil wudu'i. Artinya wajib gimana? Itu merupakan syarat bagi sahnya wudu bihaqihi pada haknya sahibud darurah. Taklilan lil hadasi karena taklil menyedikitkan bagi hadas. Watajibul mualatu dan wajib mualat. Alas salimi aidon bagi orang yang sehat normal juga. Wajib mualat bagi orang yang normal juga. Apa? Izadokol waktu, apabila waktu udah sempit. Waktu sholat ya isya tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Ya udah wudunya jangan ngerokok dulu. Ya, langsung. Ya, dia harus mualat cepet-cepet karena waktu udah tinggal sebentar lagi. Namanya udah dokol waktu. Ya, waktu udah sangat sempit. Maka berwudu di situ hukumnya wajib mualat. Walakin laisab ala sabili syartiyati, akan tetapi itu bukan merupakan jalan syarat. Kalau lam yuwali, kalau seandainya dia tidak mualat hina izin,
ketika itu sahal wudu, sah wudu, tapi ma'al ismi dosa karena waktu airnya habis. Ya, ternyata selesai wudu azan. Ya, berarti dia belum sholat, udah azan subuh belum sholat isya. Ya, nah begitu, atau ya udah ya, azan isya belum sholat maghrib karena wudunya terlalu lama, nggak mualaf. Nah, sah wudunya sah, tapi ma'al ismi berdosa karena ketinggalan waktu sholat maghrib, udah terdengar suara isya. Itu seperti itu. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra, dan tersisa bagi wudu ada beberapa sunnah-sunnah yang lain, mazkuratun fil mutawalati, yang itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih panjang-panjang lagi. Ya, nanti banyak lagi tuh Bapak Saudara terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Nah, itu biasanya dibahas di kitab yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk kitab ini, ya, kata pengarang kitab cukup, udah cukup sempurna yang disebutkan sunnah-sunnah wudu. Walaupun nanti masih ada lagi beberapa sunnah-sunnah wudu yang lainnya, itu biasanya terdapat dalam kitab yang lebih panjang dan lebih tinggi lagi. Mana contohnya? Minha, kata Imam Nawawi nih, di antaranya yang disunnahkan lagi termasuk sunnah wudu, itolatul ghurrati wat tahjil, memanjangkan, yaitu ya, sinar yang ada di tangan dan di muka. Tuh, makanya kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Itu hadisnya. Jadi nanti umatku akan dipanggil, ya, semua umat Nabi Muhammad nanti dari kami akan dipanggil satu-satu, dan umat Nabi Muhammad ada tandanya. Apa tandanya? Ya, ghurran muhajjalin min asari wudu, itu di tangan dan di muka ada cahaya, bekas-bekas air wudu. Di kaki ada tanda cahaya, bekas-bekas wudu. Makanya kata Nabi, kalau pengen lebih banyak cahayanya, maka perbanyak, panjangin, ya, itu cara berwudunya. Tangan jangan sampai pas sikut, lebihin. Karena nanti cahayanya, kalau kita lebihin sampai sini, cahayanya sampai sini. Kalau kita sampai sini, cahayanya sampai sini. Nah, itu. Jadi palyutil ghurratah wa tahjilah, panjangin. Jangan ngepas di sini nih Bapak Saudara, panjangin supaya cahaya kita lebih banyak lagi. Ketika kita membasuh kaki sampai mata kaki, jangan sampai mata kaki saja, supaya nanti cahayanya tambah. Ya, ditambahin lagi sampai betis. Oh, kalau sampai dengkul sini, cahayanya sampai sini. Nah, begitu. Itu kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Makanya disunahkan tuh Pak, kita kalau habis wudu jangan dielap. Ya, kita habis wudu tuh jangan dielap, jangan dikeringin pakai handuk, biarin aja kering sendiri. Sebab itu bekas-bekas air wudu menjadi cahaya nanti, menjadi cahaya. Kecuali kalau orang-orang yang lagi kagak normal, misalnya lagi panas dingin demam, nah itu dia wudu kayaknya dingin banget, nggak apa-apa, itu namanya lid doruro. Tapi buat orang-orang yang normal, biarin, jangan dielap, jangan dikeringkan dengan handuk dan sejenisnya, karena itu semuanya menjadi ghurran, menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya min asaril wudu. Nah, makanya disunahkan itolatul ghurrah wa tahjil. Nah, diantaranya seperti itu. Watarkul isti'anati, diantara sunnah wudu lagi, tinggalkan minta tolong bisobbi alaihi, untuk nyiramin atasnya bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Jadi dulu orang kalau wudu itu pakai ketel misalnya. Ya, itu kalau pakai ketel, kenal ketel? Ya, wadah air Pak, ceret, saudaranya, ya, ada ketel, ada ceret, tuh saudara itu pada. Nah, itu teko pada. Nah, itu dulu orang kalau wudu pakai begitu. Nah, itu jangan pakai minta tolong. Dia ngambil sendiri, dia pakai teko, dinyiramin sendiri. Jangan minta tolong. Tolongin dong, siramin. Nah, begitu. Itu makruh minta tolong. Ya, seperti jadi kita usaha sendiri wudu, jangan minta tolong dari orang lain. Kalau sekarang kan udah pakai keran enak.
Ya, jarang orang minta tolong. Tolong dong bukain keran, ilah. Hebat amat sih gitu. Mau wudu aja. Ini sebentar. Tolongin bukain kerannya. Ya, kalau sekarang kita buka langsung. Kalau dulu istilahnya minta tolong pantas karena pakai ketel. Ya, sehingga itu kan susah kita. Ya, anak orang tuin. Ya, yang kita nyawin aja. Tapi itu hukumnya makruh. Kalau bisa tarkul isti'anah. Minta tolong, jadi biarin aja tidak dengan sendiri sudah dikit udah kering ya udah itu ada di situ kita sendiri lagi penuhin. Nah kita siram lagi, itu hukumnya sunnahnya begitu. Kalau kita minta tolong hukumnya jadi makruh. Ya ini namanya tarkul isti'anah, salah satu sunnahnya tinggalin. Ya, minta tolong ketika kita nyiramin air wudhu ke anggota tubuh kita bi ghairi uzrin, tanpa uzur, kecuali kalau yang lagi sakit. Kalau lagi sakit emang dia diwuduin kagak bisa melakukan aktivitas ya, wudhunya perlu diwuduin, nah itu nggak apa-apa, ditolong, dibantu ya dengan cara apa? Diwuduin sama orang lain, boleh. Wal muradu bitarkil isti'anati, yang dimaksud dengan tinggalin minta tolong al istiqlalu bil af'ali. Artinya istiqlal itu dia sendiri bebas untuk melakukannya perbuatan tadi dengan sendiri. Itu istiqlalannya, merdeka. Kan istiqlal artinya merdeka. Masjid Istiqlal, masjid yang ya dikatakan itu tanda kemerdekaan. Ya, istiqlal. Jadi kita merdeka, enggak terkait sama orang lain. Tuh ninggalin isti'anah itu al istiqlalu bil af'ali. Jadi kita punya kebebasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam berwudu. Itu namanya al istiqlal bil af'al. La tarku talabil i'anati, tidak yaitu meninggalkan minta i'anah, minta tolong pakot saja, hatta lau a'anahu ghairuhu, sehingga kalau seandainya ada orang lain menolongnya wa huwa sakitun, didiam aja, kanal hukmu kal isti'anati, maka hukumnya sama seperti minta tolong fisabbil ma'i, di dalam menyiram air, wa huwa khilaful aula, itu termasuk khilaful aula. Khilaful aula itu sebelum makruh. Jadi ada khilaful aula, menyalahi yang utama. Ya, jadi ada sunnah, ada khilaful aula, ada makruh. Itu. Jadi sebelum makruh khilaful aula dulu. Ya, jadi kalau kita begitu tuh namanya khilaful aula, kurang bagus juga. Ya, yang bagusnya udah lepas aja. Ada orang nolongin aja, kagak ngomong kagak apa, tapi kita diem aja. Nah, itu juga khilaful aula. Saya kagak minta tolong, cuma orang lain bantuin, tapi saya diem aja. Makruh? Tidak, tapi khilaful aula. Kita lagi wudu nih, tiba-tiba ada orang ya mau nolongin, kita nggak minta tolong, dia nolongin aja, terus kita diem aja, ya kita mau, berarti itu namanya khilaful aula, bukan makruh, tapi khilaful aula. Ya, tapi lebih bagus jangan juga, nggak usah, biar aja saya sendiri. Nah gitu, supaya dapat sunnahnya. Jadi dalam hukum fikih Pak, ada sunnah, ada khilaful aula, ada makruh. Biar paham tuh Pak ya. Ada sunnah, ada khilaful aula, ada apa? Ada makruh. Jadi sebelum makruh khilaful aula. Nah nanti baru wa minha ayyadu al mutawaddi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.